Lailatul Qadar itu pokoknya isinya nanti ibadah semua gitu ya. Nah, baik. Kang Safik apa tentang kalau Lailatul Qadar itu Kang Safik kalau itu Mas apa? Safik itu kalau ketika mendengar kata Lailatul Qadar, nah itu kira-kira yang Pikirannya dipikirankan apa Mas Safik? Pikirannya apa? Wah, ngeblank ini Ustaz. Kemudian yang ketiga, Lailatul Qadar itu juga dikatakan sebagai malam yang sempit. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam ganjil. Barang siapa terhalang untuk memperoleh malam Lailatul Qadar, maka dia sudah terhalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Semangat ya? Masih semangat ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Najib Suyuti MAG, Pembina Yayasan Pendidikan Rodotul Ulum Guyangan Tragil Pati, sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Rodotul Ulum Guyangan Tragil Pati. Yang kami hormati Gus Muhammad Nabil LC selaku Ketua Tim Penjamin Mutu Yayasan Pendidikan Rodotul Ulum Guyangan Tragil Pati. Yang kami hormati pula Ustadz Haji Mustafa LC selaku pengisi acara pada sore hari ini, dan serta seluruh jamaah santri Pondok Pesantren Rodotul Ulum Guyangan Tragil Pati yang berkenan hadir di Masjid Kampus 2 Pesantren Rodotul Ulum Guyangan Tragil Pati yang insya Allah mubarak ini. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin amin. Halo sobat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan kami di acara pengajian Ramadan bersama Alhamdulillah. Masih semangat. Masih semangat semuanya? Kurang semangat. Masih semangat semuanya? Gimana puasanya, masih lancar? Alhamdulillah lancar. Santri Pondok Pesantren Rodotul Ulum Guyangan itu puasanya pasti selancar. Semangat puan. Walaupun kita syuting agak siangan ini Mas. Iya ini syuting agak siang nih ya. Dan tetap menemani waktu ngabuburit teman-teman Oke. online semua. Betul. Tetap menemani waktu. Kita akan ngabuburit nemenin teman-teman semua. kakak-kakak Ikamaru dan semua viewers yang ada yang menonton di channel YouTube kita ya, Isru Putra Baik Official di ya. TikTok, di YouTube, Iya, di betul. Instagram, dari manapun tetap semangat Pagi. puasanya. Oh pagi. Aduh salah. Siang. Mungkin Kang Azra ini masih lapar atau gimana? Lapar. Tadi sore apa Kang Azra? Gini aja. Kita jargon dulu aja. Masih ingat jargonnya Semangat ya, kan? Masih ingat jargonnya ya? Kasih jargonnya Mas Bagus. Ramadan no bolong. Sekali Abdul lagi salah saya. Ramadan no bolong. Dulu salah saya Kang Azra. Oh, Ramadan no bolong. Wah, masih semangat Alhamdulillah ini masih ya. semangat semuanya ya. Masih semangat alhamdulillah. Mas yang ini namanya siapa? Muhammad Rasiduddin. Rasiduddin. Oh, tadi pagi sahur apa? Ayam. Ayam, masalah. Alhamdulillah. Tapi bukan ayam tiren ya? Bukan. Oh ya. Bahaya kalau ayam tiren ini nanti. Kalau ayam tiren sekarang nggak di Ayam sini. tiren kan bahaya. Kan? Iya. Nanti gak semangat puasa. Ngomong-ngomong, outfit kamu keren. Ya ini dari biasa kan kita disponsori dari lembaga Oh Najmuna. iya. Toko Yang busana dari Najmuna ya. Toko busana Najmuna. Dan perlengkapan haji juga di sana. Oh iya. Juga lengkap. Kebetulan juga bajuku dari Oh, juga bagus juga. ya aku juga dari toko busana Najmuna ya, sampai pendidikan Rodotul Ulum Guyangan Tragil Ya Pati. terima kasih kepada. Di sana menjual banyak Najmuna sekali juga. model baju ya, sarung juga banyak banget, terus sama apalagi nih songkok apa sih bahasa peci, Peci atau bagus-bagus pokoknya ya. Jadi bagi kalian yang warga daerah Pati kalau mau beli toko busana bisa langsung aja ke toko busana Najmuna ya nggak sih? Tepatnya di Guyangan Di Tragil Guyangan Pati, Tragil Kompleks Pati. Pesantren Raudatul Ulum. Ya itu bisa banyak juga menyediakan perlengkapan haji. Ada ini minyak Juga. minyak apa perlengkapan namanya? haji. Minyak wangi, minyak oles gitu yang kayak Arab-Arab gitu. Banyak lah. Ini kok ada yang kurang ya? Teman kamu mana? Mungkin
langsung saya kita panggil coba ya. Kang Dipanggil mau dipanggil mana? Kang Sapik. Ayo dipanggil semuanya yuk. Coba dipanggil semuanya yuk. Kang Sapik gitu. Semuanya yuk. Tuh, nggak datang. Kang Sapik. Kang Sapik. Sekali lagi yuk. Wah, nggak datang nih. Ini duo naga nggak lengkap nih, duo naga nih. Iya. Kalian udah tahu kan mereka? Oh belum. Ini aku baru nyiptain nama buat dua orang nih yang kemarin nih. Namanya Itu, Azra, mungkin bagus. namanya duo naga. Tahu duo naga nggak? Apa tahu nggak duo naga? Nakal ganteng. Wah, nakal ganteng. Tapi kurang kalau nggak ada Mas Safik itu kurang. Iya. Sekali lagi kita panggil yuk. 1, 2, 3. Ini dia. Waalaikumsalam. Kok ya baru datang itu dari mana lo? Dari belakang Mas Azra tadi. Masalahnya ini udah tag gitu loh. Udah Ya. on cam ini. Mohon maaf. Baru bangun tidur. Ya Oh, Allah. iya, Masih iya. semangat tapi puasanya? Masih, alhamdulillah, Masih, masih. Sahur apa tadi? Sahur apa namanya? Nasi goreng. Nasi Ya, goreng. anu kan enggak telat kan sahurnya? Enggak. Alhamdulillah. Rencana mau buka apa ntar? Apa? Rencana mau buka apa? Buka. Buka. Oh. Nanti cari takjil. Oh, nyari takjil. Cari Oke, takjil mungkin, aja. Kita langsung aja ya. Ya. Kita panggilkan, kita hadirkan di samping kita bertiga di depan para jamaah juga. Beliau adalah sosok yang salah satu yang karismatik di Guyangan ya. Beliau ini guru, salah satu guru muatan lokal. Lokal juga mengajar kitab juga. Mengajar kitab itu wah kayak kalau di bahasa daerah itu ngelotok. Ngelotok itu udah pandai, ahli. Ngelotok ya. Kalau di kalangan santri mungkin paham ya. Paham, di Ngelotok kalangan itu santri apa? ngelotok itu paham. Jadi beliau ini udah kayak melalang lintang prestasinya ya. Lintang juga. Salah satu guru juga, Ika Maru juga. Oh. Kamaru. Ika Maru tahun Oh. berapa? Nanti kita tanya lebih lanjutnya ya. Ya. Kita Mungkin belisik lagi ya. kita bisa langsung saja panggilkan beliau Ustadz Haji Mustafa LC, pengisi acara pada pengajian Ramadan episode kedua kali ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat ya semua? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah masih dalam keadaan puasa ya. Alhamdulillah masih puasa. Alhamdulillah. Semangat semua loh Ustaz ini. Insya Allah. Santri di sini Masih pokoknya segar semuanya segar ini. semua. Walaupun sudah sore Iya. pada kesempatan sore hari ini. Baik. Ya. Ustaz gimana? Gimana kabarnya Ustaz hari ini Ustaz? Alhamdulillah sehat-sehat saja dan juga masih dalam keadaan berpuasa. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin kita langsung masuk ke materi aja ya Ustaz. Oke, langsung saja masuk ke materi. Pada sore hari ini episode kedua di pengajian Ramadan bersama Yusur Putra, materinya adalah hakikat Lailatul Qadar. Spesial untuk Kang spesial. Safikur Rahman juga. Oh, spesial. Mungkin kalau Lailatul Qadar itu gimana? Dejavu gitu. Ingat gitu ya Mas Safik ya. Astagfirullah. Kita lanjut dulu mungkin ya. Mungkin Ustadz langsung bisa dijelaskan secara garis besar Lailatul Qadar ini apa Ustaz? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Waqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salam. Ya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin.
tentang Lailatul Qadar yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Ya, kita mungkin sudah mendengar ya, sering mendengar sekali. Apakah Lailatul Qadar itu? Ya, pasti semua orang ketika membahas Lailatul Qadar itu kira-kira bayangannya apa kira-kira Bang Dik? Ibadah, Ustaz. Ibadah ya. Ibadah pokoknya. Nah, jadi Lailatul Qadar itu pokoknya isinya nanti ibadah semua gitu ya. Nah, baik. Kang Sapik apa tentang kalau Lailatul Qadar itu Kang Sapik Kalau itu Mas apa? Safik itu kalau ketika mendengar kata Lailatul Qadar, nah itu kira-kira yang Pikirannya dibayangkan apa, Mas? Pikirannya apa? Wah, ngeblank ini Ustaz. Kalau Lailatul Mungkin Lailatul Qadar itu indah, bunga-bunga atau gimana? malam yang indah maksudnya gitu ya? Iya iya, malam Oh, yang iya, indah. malam yang indah, Ustaz. Malam yang indah. Indah. Oke. Yang Baik. ingin semua orang itu ingin merebutkannya, Ustaz. Ingin Wah, mendapatkannya. bahaya. Itu Lailatul Qadar. Betul ingin sekali. merebutkannya. Saya yakin semua pasti ingin mengatakan saya ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Oh, jelas Jelas, Ustaz, itu Ustaz. jelas. Termasuk saya. Oke, baik. Ini kita akan bahas sedikit tentang apa sih sebenarnya Lailatul Qadar itu. Jadi dari apa namanya kalimat Lailatul Qadar di sini ada beberapa makna yang terkait dengan lafaz Al-Qadar. Jadi Al-Qadar dikatakan sebagai dalam satu riwayat sebagai malam yang penuh dengan kemuliaan. Lailatun dzatu syarafin. Satu malam yang memiliki kemuliaan. Lah, ini merujuk pada firman Allah dalam surat Al-Qadar tadi sebagaimana saya bacakan, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dikatakan sebagai malam mulia karena di situ Allah menurunkan Al-Qur'an. Nah, jadi dikatakan Lailatul Qadar di sini karena di situ diturunkanlah Al-Qur'an sehingga Lailatul Qadar itu dinamakan sebagai malam yang penuh dengan kemuliaan. Kemuliaan. Nah, itu yang pertama. Oke. Nah, terus yang kedua juga sama. Yang kedua disebut juga sebagai malam ya, disebut malam di mana di situ ditentukan takdir seorang hamba. Apakah si fulan ini pada tahun ini dia nanti mendapatkan rezeki ini? Apakah si fulan ini pada tahun ini masih hidup atau sudah mati? Apakah pada bulan ini nanti Safik dapatkan jodoh misalnya? Wah. Jadi, Ini. nah di sini Ini. Lailatul Qadar, di sini Al-Qadar itu dimaknai sebagai malam penetapan takdir. Malam pendapat. Sebagaimana firman Allah, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ya, pada malam itu dijelaskan segala urusan dan penuh hikmah. Nah, di sini ditetapkan. Sehingga malam Lailatul Qadar itu diartikan sebagai malam penetapan takdir bagi seorang hamba ya untuk tempo 1 tahun. Ada juga mengatakan malam Lailatul Qadar di sini itu takdir yang telah ditetapkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz diturunkan, dipindahkan dalam catatan para malaikat. Nah, jadi nanti diberikan, oh ini takdirnya si fulan. Itu dalam waktu 1 tahun. Kalau boleh tahu dalam 1 tahun itu dari Ramadan ini ke Ramadan depan, Ustaz? Iya. Oh. Nah, nanti tapi di sini nanti akan kita bahas dulu, nanti ada juga Oh, iya. perbedaan pendapat nanti terkait dengan Lailatul Qadar itu. Itu yang kedua, ya. Jadi malam penetapan takdir bagi seorang hamba. Kemudian yang ketiga, Lailatul Qadar itu juga dikatakan sebagai malam yang sempit. Malam yang sempit. Jadi Al-Qadar itu juga diartikan sebagai kesempitan. Kali ini merujuk pada firman Allah, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquh. Ya. Yaitu adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi, menyempitkan rezekinya. Pak, Lailatul Qadar kok diartikan sempit, maksudnya apa? Nah, ini ulama mengatakan di dalam Al-Qadar tadi kan ada tatanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli. Dikatakan sempit karena malam itu bumi itu sempit karena banyak malaikat dan malaikat Jibril turun ke muka bumi. Nah, di situ membawa keberkahan, membawa kebaikan untuk orang-orang yang beriman. Nah,
Maka dikatakan bumi terlalu sempit karena banyak malaikat yang diutus oleh Allah untuk turun pada malam Lailatul Qadar. Nah, dari sini kita dapat mengetahui jadi ada 3 makna. Ada yang disebut dengan Lailatul Qadar itu malam kemuliaan. Ya. Kok dikatakan kemuliaan tadi seperti dikatakan turunnya Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Nah, ini yang perlu dipahami juga. Bagaimana Al-Qur'an itu turun hingga sampai kepada Rasulullah. Ya. Pertama kali Al-Qur'an itu dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke langit dunia yang disebut dengan Baitul Izzah. Nah, Baitul Izzah itu secara menurut pendapat yang masyhur itu secara keseluruhan diturunkan di langit dunia. Okay. Setelah itu kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap sesuai dengan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa tertentu, kasus-kasus tertentu dibawa oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad dari langit dunia. Nah, Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke Sama'ud Dunya atau disebut dengan Baitul Izzah. Nah, maka disebut dengan malam penuh kemuliaan. Yang pertama, yang kedua tadi yaitu malam di mana takdir seseorang ditetapkan, dan yang ketiga disebut juga dengan malam yang penuh kesempitan karena pada malam hari itu para malaikat dan juga malaikat Jibril turun ke bumi untuk memberikan keberkahan dan kebaikan untuk orang-orang yang beriman. Nah, seperti itu. Makanya pada malam Qadar harus kita beramal baik atau melakukan ibadah-ibadah yang banyak. Ngaji. Gitu. Itikaf gitu ya Ustaz. Boleh. Nah, nanti bagaimana cara kita untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Nanti ada cara-caranya sendiri. Nah, gitu ya. Nah, itu yang pertama terkait makna tentang Lailatul Qadar. Sudah bisa dipahami ya? Nah, Sudah. Pasti sudah paham Ustaz. Nah, insya Allah sudah paham. Setidaknya kalian sudah punya gambaran. Oh gitu ya ternyata Lailatul Qadar itu. Nah, adapun Lailatul Qadar itu juga banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga Rasulullah sendiri menyebutkannya dalam beberapa hadis. Selain surah Al-Qadar yang secara khusus membahas, satu surah secara khusus membahas tentang Lailatul Qadar, sehingga surat ini pun dinamakan surah Al-Qadar. Nah, itu luar biasa ini keistimewaannya. Tapi ada dalil lain kan Ustadz dari hadis gitu? Ada beberapa mungkin ya yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Mungkin buat jamaah-jamaah yang belum tahu dalilnya bisa tahu nih. Ini juga dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, taharrau Lailatul Qadari fil witri minal ashril awakhir min syahri Ramadan. Dikatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam ganjil. Malam ganjil pada 10 terakhir pada bulan Ramadan. Nah, jadi malam Lailatul Qadar itu berada berdasarkan hadis ini, jadi berada pada malam-malam ganjil 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah, itu. Kemudian juga ada sabda Rasulullah ya, yang ini masyhur biasanya sering disebutkan oleh para ustadz, ada para kiai terkait man qama lailatul imanan saban ghufir ma taqaddama min dzambi. Rawal Bukhari wal Muslim. Dikatakan Rasulullah bersabda, barang siapa menghidupkan malam Lailatul Qadar seraya disertai dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka ia akan diampuni dosa-dosa yang telah ia lakukan. Nah, jadi dosa-dosa yang telah dilakukannya, tapi di sini maksudnya dosa kecil, bukan dosa besar. Yang kecil itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Ini beberapa hadis juga yang terkait dengan masalah dengan Lailatul Qadar. Kemudian juga ada masih diriwayatkan dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, pernah Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah,
araita in alimtu ayyalatin lailatul qadr ma aqulu fiha. Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, menurut Anda ketika saya mengetahui suatu malam bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar, apa yang aku ucapkan? Doa apa yang aku panjatkan? Kemudian Rasulullah SAW qala quli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini masyhur ini. Kadang ini sebagai pujian kalau saat Terawih. menjelang. Nah, ini biasanya Mas Syafiq ya sebelum apa? Sebelum iqomah pujian. Ya, Allahumma innaka afuwun karim. 2 kali. Terus ini di pondok Ustaz. Innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Nah, ini seperti ini. Artinya apa? Ya Allah, sesungguhnya Engkau itu senang untuk memaafkan, Maha Pemaaf. Maka dari itu ya Allah, maafkanlah aku, ampunilah aku. Ya, ampuni dosaku. Nah, seperti kan itu. Oke, kalau sudah hamba itu mau mengakui kesalahannya ya dan sudah mau minta ampun, minta maaf, insya Allah Allah itu Maha Pengampun. Nah, gitu. Sama juga lah gambarannya, misalkan kalian ya punya salah dengan orang atau ada orang yang salah kepada kalian, kemudian datang minta maaf dengan baik-baik, ya kira-kira dimaafkan enggak? Dimaafkan. Tapi kan? Dimaafkan dimaafkan dong ya. Dimaafkan. Sama, apalagi ini Allah, bukan kalian. Tapi ada loh Ustaz, dia melakukan kesalahan ke seseorang tapi nggak merasa salah Ustaz. Nah, itu yang jadi masalah. Wah ini. Ini makanya. Ini jangan sampai. Nah, maka sebaik-baik orang itu sebenarnya ketika ia menyadari kesalahannya, dan mau minta maaf. Nah, meminta maaf itu juga berat, tapi terkadang juga ada memaafkan itu kadang lebih berat. Nah, oleh karena itu ya saling bermaaf-maafanlah. Nah, ya. Karena meminta maaf itu juga hal yang baik, sebagaimana juga memaafkan orang lain. Oke, siapa sih manusia yang tak pernah salah? Pasti semua pernah mengalami kesalahan. Kamu pernah salah enggak, Mas Taufik? Banyak. Ini lebih banyak Ustaz, Mas Bagus. Kalau Mas Bagus itu ya banyak, tapi baiknya dia sering minta maaf pada orang yang saya agak berani minta maaf. Kadang-kadang minta kata maaf gitu susah diucapkan. berat sekali. Yang memaafkan juga iya gitu aja tuh susah loh. Apalagi kalau yang berkaitan dengan yang di bawahnya. Oh, entah itu lebih muda, tapi tidak seperti itu seharusnya. Walaupun kepada yang lebih muda, kalau memang kita salah, kita minta maaf. Karena kita santri gitu. Ya Ustaz juga harus berani meminta maaf sebagai santri nih, harus berani berminta maaf. Gini apa betul? Ya, mentalnya harus kuat santri itu. Inilah kita dalam meneladani sifat Allah, ya. Al-Af, Allah itu Maha Pengampun atas segala kesalahan hamba-hambanya. Untuk keutamaan Lailatul Qadar sendiri itu apa Ustaz? Baik, untuk keutamaan Lailatul Qadar kita sudah membahas sebelumnya bahwa malam Lailatul Qadar itu merupakan malam yang penuh keutamaan. Dalam surah Al-Qadar itu ada kan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Nah, jadi Lailatul Qadar itu satu malam itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 apa? 1000 bulan. Coba 1000 bulan itu kira-kira berapa tahun? Nah, dihitung aja Mas Syafiq berapa? 1, 2, 3 coba. Hampir. Nah, kurang lebih 80 tahun. 80 tahun. 83 tahun. 83 lebih 3 tahun. bulan sedikit. 83 tahun lebih 3 bulan. Kurang lebih seperti itu. Ada suatu riwayat yang mengatakan seperti ini. Dulu itu Rasulullah ketika Isra Mi'raj ya, itu ditunjukkan kepada bertemu para nabi, ya kan? Kemudian juga kaumnya. Dilihat di situ kaum para nabi-nabi terdahulu itu panjang-panjang sekali. Ada yang sampai 1000 tahun, ada yang sampai 900 tahun, ya kan? Sementara kaum dari Nabi Muhammad SAW Allahumma sholli. ya mentok berapa lah? Rasulullah berapa tahun? 64. Ya kan? Sekitar 60-an seperti itu. Nah ini kalau yang usianya panjang kita ya kalah ya, oh, ya kan?
Umat Nabi Muhammad cuma paling berapa tahun paling banter, mungkin paling panjang 100 tahun lah punya. Atau ya rata-rata 60 tahun. Nah gimana mereka umat-umat terdahulu usianya panjang sampai ribuan tahun. Nah kemudian ya, nah ini ada riwayat kemudian yaitu tadi Allah kemudian berikan malam namanya Qadar, yang mana satu malam itu bisa lebih baik dari 1000 bulan, 83 tahun kurang lebihnya. Coba misalkan, hitung sendiri nanti, ya di kalkulator sendiri coba. Ya. 8 kalau misalkan usia kita balik di usia 15 tahun, oh gitu kan, kita dapat Lailatul Qadar setiap malam. Amin. Di bulan Ramadan kita dapat Lailatul Qadar. Berapa usia kita? 1 tahun ini dapat 83, 2 tahun dapat berapa? 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nah inilah nanti sehingga apa? Sehingga usia umat Muhammad ini nanti bisa mengimbangi umat Nabi zaman dahulu kala. Ini memang terbesarnya yaitu ya, bahwa satu malam ya di malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Nah ini keutamaan seperti itu. Nah ini satu keutamaan yang paling terbesar. Nah, kemudian juga tadi juga disebutkan tidak ada salahnya ketika di malam Lailatul Qadar itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Ya tadi malaikat turun ke muka bumi ya untuk mendengarkan, mencari-cari ya mana hamba-hamba Allah yang berdoa ya nanti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa di malam Lailatul Qadar itu juga termasuk doa yang terkabulkan. Ya, jika ingin maka mintalah pada Allah pada malam itu hal-hal yang baik ya. Dan juga termasuk langsung saja bagaimana cara menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ya benar Ustaz. Nah ini ya kan kita Ini harus yang tahu. menjadi pertanyaan Jangan juga. sampai nanti salah paham. Kamu kalau dapat Lailatul Qadar apa? Nanti main game, tidur atau misalkan jagong. Jangan sampai seperti itu. Ngopi. Nah, apalagi ngopi. Nah, ya. Ngopi kalau disertai dengan ibadah yang lainnya, oke nggak masalah. Nggak masalah. Nah, apa sih Pak? Bagaimana Rasulullah ceritakan ketika malam Lailatul Qadar? Ya, Rasulullah itu pernah ya Aisyah itu disuruh bangunkan keluarga-keluarga yang ada itu ketika malam Lailatul Qadar. Jadi kalau pas ngepasi malam Lailatul Qadar jangan dimiliki sendiri, tapi ajak-ajak yang lainnya. Nah, ya kan? Nah, seperti itu. Jangan jadi egois nanti gitu ya Ustaz. dibangun. Ya, saya teman-teman sekamarnya bangun Qadar ini, bangun. Oh. Nah, gitu caranya. Ya, masa jangan Lailatul Qadar ini saya sendiri biar yang lain tidur saja. Ya, kan? Enggak seperti itu. Tapi dibangunkan. Kalau dibangunin itu malah tarik-tarikan gimana Ustaz? Nah, itu malah. Itu Ustaz yang songkok putih itu loh Ustaz. Sampai ya. Ketika ya sadar yang dibangunkan, ketika dikasih tahu, Mas ini bangun yuk, mana Lailatul Qadar ini? Nah, oke langsung aja bangun. Ya. Apa yang dilakukan Rasulullah ketika malam Lailatul Qadar? Ya, Rasulullah dia satu, biasanya beliau tahajud, sholat tahajud. Ya, sholat tahajud. Juga bisa dilakukan dengan berzikir, dengan baca Al-Quran, ya, mentadabburil Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Ya, jangan hanya sekedar dibaca tapi juga dihayati. Itu tadabbur Al-Quran. Dan juga kalau misalkan di masjid-masjid bisa dengan iktikaf, dengan berzikir berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, dengan seperti itu, insyaallah ketika malam Lailatul Qadar kita itu sedang dalam keadaan apa? Melakukan amal soleh, melakukan ibadah, kebaikan dan amal kebajikan. Nah, gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan mungkin Pak, apa sih tandanya malam Lailatul Qadar itu? Nah, gitu kan. Lailatul Qadar tandanya apa Pak? Walaupun tanda itu tidak menjamin, berarti kalau nggak ada berarti nggak ada, enggak. Oh ya enggak dong. Ya, belum mesti, belum tentu. Ya, kadang meskipun tandanya nggak ada ya bisa jadi ada. Nah, gitu. Nah, sebagai contoh di sini malam Lailatul Qadar ada beberapa tanda-tandanya. Di antaranya satu, pada malam hari itu akan suasana itu sangat hening. Tidak ada suara binatang-binatang pun. Nggak ada kodok ngorek, nggak ada jangkrik-ngerik, nggak ada. Apalagi gunggungan anjing, tidak ada pada malam hari itu. Terus juga pada malam hari itu langit sangat terang, ya, dan tidak ada mendung. Nah itu sebagai tanda malam Lailatul Qadar. Kemudian juga
di situ terasa sangat tenang sekali. Sangat tenang rasanya. Untuk ibadah itu rasanya enak sekali. Sejuk ya. Sejuk sekali. Oh, angin sepoi-sepoi. Luar biasa. Anginnya juga sama. Dengan keadaan tenang, cuacanya juga tidak terlalu panas, Cerah ya. tidak terlalu dingin. Nah, kayak Pas gitu. pokoknya. Nah, terus enak. Tapi kalau keenakan ya bisa tidur, bener. Enggak jadi ibadah. Nggak Enggak jadi tahajud ibadah. nanti kalau bisa tidur seperti itu. Itu juga tanda-tanda itu bisa dirasakan semua orang ya Ustaz. Bisa. Nah, tanda itu bisa diketahui oleh semua orang, bisa mengetahuinya. Nah, gitu ya. Nah, cuma ini yang mungkin jadi salah persepsi dari orang-orang. Malam Lailatul Qadar itu tidak terus berarti semuanya utuh dari ba'da maghrib sampai hatta matla'il fajr. Enggak itu semua, enggak. Tapi di antara waktu itu, malam itu ketika azan maghrib itu malam. Sampai batasnya nanti matla'ul fajr. Sampai munculnya fajar, ya, yang tanda subuh itu. Nah, di antara itu, waktunya mungkin tidak lama. Jangan kamu bayangkan Lailatul Qadar itu 1 jam atau berapa jam. Enggak. Mungkin bisa jadi hanya berapa menit juga bisa. 5 menit bisa Ustaz. Bisa jadi. Bejo-bejonan iki. Nah, makanya dari itu, ya, kita harus mencari malam itu Qadar itu seperti itu. Ya, jadi memang kita emang dianjurkan benar-benar untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar itu dan memperhatikannya, al-muraqabah biasanya, mengawasi dengan sungguh-sungguh malam Lailatul Qadar itu ada. Nah, gitu ya. Nah, itu sekitar tentang Lailatul Qadar. ya, hakikat dari malam Lailatul Qadar. Adik-adik tetap bisa ya, semangat ya mencari Lailatul Qadar ya. Insya Allah. Ngomong-ngomong, Mas Bagus kok suaranya serak ini? Ya ini agak batuk. Itu semalam habis tadarus 5 Oh, juz. wah. Dan terus aja ya. Tadarus 5 juz. Jangan lupa ini ya, periksa beli obat. Kan kita ada RSA, Iya. Rumah Sakit Kita kan STM. juga daerah satu. Ya, ntar periksa, ntar pas buka langsung diminum obatnya ya. Oke, mungkin cukup itu dulu penjelasan dari Ustadz Mustafa. Ya, Dan- sebagai penutup mungkin saya Oke. sampaikan satu hadis Rasulullah SAW. Allahumma sholli Sholli ala alaih. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannati wa tughlaqu fihi abwabul jahimi wa tughallu fihi asyayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Nah, jadi telah datang bulan Ramadan, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah, bulan yang penuh dengan keberkahan. Di bulan itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian untuk menunaikan puasa. Kemudian juga pada bulan itu pintu-pintu surga dibuka. Kemudian pintu neraka al-jahim ditutup. Setan-setan pun diborgol, dibelenggu, Dikurung. nah, dikurung. Nah, pada hari ini nggak ada setan-setan yang berkeliaran. Nah, kemudian di dalam bulan Ramadan itu terdapat satu malam yang mana malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Ya, man khurima khairaha faqad khurima. Dan barang siapa yang sudah terhalang untuk memperoleh kebaikan di bulan Ramadan, maka ia akan terhalang dari mulai kebaikan. Atau barang siapa terhalang untuk memperoleh malam Lailatul Qadar, maka dia sudah terhalang tidak memperoleh segala kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Oleh karena itu, carilah bulan malam Lailatul Qadar sehingga ketika kalian menemuinya, mendapatkannya, berarti bulan itu sungguh sangat bermakna. Seluruh kebaikan di bulan Ramadan itu dapat kamu peroleh dengan memperoleh malam Lailatul Qadar. Amin. Amin. Mungkin itu kesimpulan pada materi sore hari ini Ustadz. Kita break dulu, kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan ada sesi pertanyaan ya. Yang mau tanya bisa bertanya ke Ustadz Haji Mustafa LC. Mungkin kita break dulu ya. Mungkin, oke.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi ya. Setelah tadi ada istirahat sejenak biar fresh juga. Gimana jamaah, masih semangat? Jargon dulu kali. Ramadan bolong. Ramadan bolong. Abdul Salasah Mas Safik. Ramadan bolong. Oke. Semangat ya. Semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Meskipun puasa tapi semangatnya tidak hilang. Iya betul Hebat sekali. para sahabat. Gak kendor. Membatasi lah, tidak membatasi semangat para audien-audien. Iya betul sekali. Oke, mungkin kita langsung ke sesi selanjutnya aja ya. Kita langsung ke sesi tanya jawab. Mungkin kita lebih enak mending duduk dulu. Iya. Ya oke, boleh duduk dulu. Oh iya, aku lupa. Sebelum kita masuk tanya jawab, kita ke Ustadz Mustafa dulu nih. Tadi kan di pembukaan kita apa sih namanya? Iya pas pembukaan itu Bapak Ustadz Mustafa Els ini kan Ikamaru ya? Iya. Ikamaru tahun berapa kalau tahu Ustadz? Iya. Saya itu alumni pesantren Rotul Ulum yang Rangil Padi pada tahun 2001. 2001 aku masih belum masih di lahir. perut. Malah belum. belum di perut. Belum jadi, Mas Habib, belum jadi. Belum diproses. 2001 itu berarti pertama kali masuk di Rodotul Ulum itu sekolah itu tahun berapa Ustaz? Kalau lulusan 2001? Saya lulusan tahun 2001, kemudian alhamdulillah melanjutkan di Al-Azhar, dan saya kembali dari Al-Azhar mulai mengajar di pesantren Rodotul Ulum yaitu pada tahun 2008 berarti alhamdulillah. aku umur 3 tahun Ustaz. Ya. Udah berapa lama berarti di sini ngajar di sini? Alhamdulillah berarti sudah berapa tahun itu ya? Yang jelas itu sudah Lama banget ya Ustaz? 10 tahun lebih. 10 tahun lebih, Masya Allah. 13 atau 14 tahun. Berarti jiwa dan raganya itu mengabdi untuk YPRO ini. Insya Allah. Dan ini saya alhamdulillah juga apa namanya ya karena saking cintanya kepada Rodotul Ulum, jadi bahkan sampai orang tua pun dulu pernah berwasiat ya, beliau akan wasiat besok kalau mengabdi di Rodotul Ulum. Jadi Kalau boleh tanya Ustadz Mustafa niki cinta sama saya enggak? sama juga cinta. semuanya saya cintai seperti anak-anak saya sendiri. Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong untuk santri guyangan. Semoga Ustadz Mustafa diberi kesehatan dan diberi Amin. panjang umur, bisa Amin, ya Allah. mengajar di sini. Amin. Sampai terus bertahun-tahun. Anak cucu kita Sekolah sini lagi. Iya, Masya Allah. Ya, sebagai bukti bahwa kita itu cinta kepada alma mater kita. Iya, betul. Ya kan? Apa? Di mana kita pernah belajar di situ, anak kita juga harus kita sekolahkan di situ. Sekolah di situ. Nah, seperti itu. Alhamdulillah juga dulu karena orang tua itu sangat senang sekali dengan ilmu agama, ya. Walaupun mungkin beliaunya tidak begitu banyak mengetahui ilmu agama, tapi karena ingin anaknya itu bisa belajar ilmu agama, akhirnya kemudian dipondokkan di pesantren Rodotul Ulum. Sama juga saya, karena saya ingin juga anak saya nanti setidaknya minimal mengenyam pendidikan seperti yang pernah saya alami, saya juga
mondokkan di pesantren Rotul. Oh. Ini sudah dipondokin Ustaz. Alhamdulillah sudah. Ada di salsi sini enggak? Buat nonton ya Ustaz? Tidak ada. Oh, tidak ada. Mungkin Masih tadi ada kayaknya di pondok itu ada kegiatan kok. kegiatan apa itu Mas? Ada ngaji itu, jurumiyah kalau nggak salah ya. Oh. PPAD juga ya. Iya, Jadi nggak bisa ikut. nggak bisa ikut. Mungkin kebagian jatah ngaji ya. Mungkin langsung saja Ustadz kita Sebentar, masuk. sebentar. Kalau boleh nanya Ustadz Mustafa Bukan ini yang tanya ya. Tukang tanya. mondok atau ngelaju? Ustadz? Dulu saya perjuangan, yaitu dari Perjuangan. karena kebetulan rumah saya itu dekat. Dekat. Ya, Oh. kurang lebih 1,5 kilometer lah. Itu saya setiap hari ngelaju. Ngelaju. Dengan sepeda tadi, dengan naik sepeda, sepedanya tidak zaman seperti anak-anak zaman sekarang ya, sepeda kecil yang tanggung itu bukan yang besar itu enggak, yang tanggung itu setiap hari yang tanpa rem, jadi seringkali itu sepatu cepat rusak. Oh. Gara-gara apa? Ya untuk menginjak Ngeremnya pakai pakai sol. sepatu. Nah, jadi berangkat pagi-pagi. Tapi ada hal yang unik waktu itu, saya itu dulu yang sering saya lakukan. Ya tadilah karena ngalap barokah dari beliau Al-Maghfurlah Kiai Haji Sudi Abdul Qadir. Setelah dulu ketika berangkat sekolah pagi-pagi hari itu, saya tidak langsung ke sekolah. Kemana? Nah, lebih pagi lagi. Saya itu biasanya kalau pagi hari mampir dulu di makam Mbah Suyuti. Ke makbarahnya Mbah Suyuti. Makbarah. Tak kira ke warung. Nah, Oh, kalau minum. kamu itu, ya, itu kalau Mas Apek lah di situ nanti saya paling sekedar hanya ya di situ baca Yasin, tahlil terus doa. Nah setelah itu pulang terus berangkat ke madrasah. Sama, nanti ketika pulang juga sama. Nah, ketika pulang juga sama. Ketika pulang, kebetulan waktu itu saya itu orangnya nggak pede. Apalagi kan pembelajaran kita kan untuk yang sore itu untuk putri ya. Ya. Nah, ketika pulang tidak takut nanti kalau papasan dengan Anak putri. biasanya saya mampir dulu di masjid. Di masjid setelah nanti jam 1 anak putri masuk baru saya pulang dan tidak langsung pulang ke rumah. Saya mampir lagi di Ke makam. makamnya Mbah Sudi biasa. Di situ. Masya Allah. Di situ kadang untuk belajar dan sebagainya terasa nikmat dan Syahdu apa ya? namanya? Iya, suasananya seger gitu ya. Anginnya kan sepoi-sepoi di makam. Sepoi. Subhanallah. Iya, iya. Dan ya mungkin itu alhamdulillah apa namanya? Ya kita bisa belajar dengan tenang, Nyaman. ya, nyaman, gitu, seperti itu, ya. Alhamdulillah seperti itu diantara kenangan saya ketika masih belajar di pesantren. Lebih dideketin lagi Ustaz. Ya, biar. Oke. Langsung ya. Satu. Oke, mungkin langsung saja kita nggak ada pertanyaan lagi ya. Ada. Aduh, tanya terus ya. Biar tahu. Memborbardir. Kan Ustadz kan naik sepeda ke madrasah. Itu pernah ada kejadian jatuh atau nunjem atau gimana gitu? Perjuangannya. Perjuangannya katanya ada perjuangan. Sering itu. Sering. Oh. Ya. Jadi sering sekali itu terjadi Mas Afif. Oh. Jadi waktu itu kan, ya kan, waktu pulang. Sebenarnya ketika pulang itu sudah santai, santai. Waktu itu ketemu dengan teman, di jalan kan. Woi, ya kan gitu. Iya. Woi, ya saya kan, wah kok cepat sekali. Saya kejar, ya, saya kejar, bong pakai sepeda gitu kan. Lah kita kan tahu bahwa ini remnya nggak ada ini nggak ada remnya sepeda ini. Wah, akhirnya kan buanter gitu di depan nggak, terus ada truk. Terus itu kan, akhirnya gimana lagi? Akhirnya saya pilih merobohkan sepedanya. Brum, situ akhirnya jadi ya untuk menghindari truk itu karena saking banternya sepeda tadi, ya akhirnya saya jatuh di jalan, tapi ya di pinggir jalan di tengah. Ya untuk menghindari truk itu. Nangis? Nah, itu pernah seperti itu. Ya enggak lah, itu sudah saya enggak. Sudah kuat. Kalau saya kira anak-anak zaman sekarang juga sudah tangguh kok. Tangguh ya. Walaupun anak pondok kan juga ditinggal. Pertama kali mondok, ya senang-senang aja, enjoy aja kan. Rumahnya Ya. jauh-jauh loh Ustaz. Padahal rumah lebih jauh. Iya. Ada Papua. Ada yang dari Halmahera juga. Iya. Nah, yang dari Aceh juga. Aceh juga ada. Alhamdulillah ini YPRU juga sudah mendunia. Mendunia sekali. Sabang sampai Maroke. Ika Maru juga udah sampai kemana-mana ya. Termasuk beliau Ustadz Mustafa ini kan juga LC itu kan
dia Ikamaru Ram ya. Ram. Republik Arab Mesir. Ya, alhamdulillah. Ya cukup Ustadz. Udah? Udah. Udah beneran? Udah. Ini aku mau sesi tanya jawab, kamu ntar nanya lagi. Iya. Udah. Iya. Nanti tanyanya nanti setelah acara. Iya. Di belakang aja tadi. Di belakang aja. Oke, alhamdulillah mungkin langsung saja kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab. Dari materi yang sudah disampaikan seputar Lailatul Qadar, pengertian dan hakikat Lailatul Qadar, ada nggak yang ingin bertanya, yang masih ganjel di benaknya itu, ada nggak? Ada yang mau tanya nggak ini? Ayo siapa yo? Wah banyak nih, Banyak ini antusias. Mungkin yang ini dulu. Pada ingin tahu ini. Iya. Yang ini dulu Mas, yang gendit ini, yang selalu hadir di Hadir. jamaah kita ini. Tapi ini nih, kayaknya lebih ini nih. Lebih cepat ini. Kasih. Lebih kasih. cepat gini, sih nih. Ayo bisa dikasih mic-nya. Berdiri. Nah, duduk bersimpuh Itu gitu aja. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Jumanto dari 11 MIPA 3. Asalnya mana? Asal saya dari Cirebon, Jawa Barat. Wah, Oh, Cirebon. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Tepuk tangan. Jauh ini. Jawa Barat ya? Jawa Barat. Ya. Oke, pertanyaan saya yaitu apakah malam Lailatul Qadar itu hanya terdapat pada bulan Ramadan ataukah ada bulan-bulan yang lain? Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, terima kasih buat Kang Tegar Jumanto yang telah bertanya. Pertanyaan bagus Ustaz nih. Ya. Apakah malam Lailatul Qadar itu hanya di bulan Ramadan 10 hari terakhir atau di malam-malam lain itu ada malam Lailatul Qadar? Tapi yang kita mungkin nggak tahu Ustaz. Mungkin bisa dijawab Ustaz. Ya, baik. Tadi pertanyaannya, apakah malam Lailatul Qadar itu hanya di bulan Ramadan saja atau ada juga di bulan yang lain? Baik, tadi dari makna Lailatul Qadar kita yang kedua tadi kan bahwa malam Lailatul Qadar itu juga diartikan sebagai malam di mana di situ takdir seorang hamba ditetapkan. Nah, berbicara dari inilah kemudian dari ayat fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di situ di dalam malam itu ya, dijelaskan segala sesuatu dengan penuh hikmah. Nah, di sini karena malam Lailatul Qadar itu diartikan sebagai malam di mana Allah menetapkan takdir bagi hamba-hambanya, maka ada yang berpendapat malam Lailatul Qadar itu tidak hanya di bulan Ramadan. Oh gitu. Di bulan apa Pak? Ini diantara ya saya sebutkan. Yang pertama ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu berada di malam nisfu Sya'ban. Nah, yang baru saja kemarin kita lalui. Iya bulan Bulan Sya'ban ya Ustaz ya. Bulan Sya'ban. Di malam pertengahan bulan Sya'ban. Itu juga disebut dengan malam Lailatul Qadar. Nah, ada yang seperti itu, pendapatnya seperti itu. Kemudian yang kedua ada juga dari Syekh Ahmad Mamduh, seorang ulama di Mesir ini, beliau menukil dari Syekh Abdul Hamid Asy-Syahawi. Beliau mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu tidak khusus berada pada bulan Ramadan saja, tapi bisa terjadi pada malam-malam yang lainnya, ya, di mana malam itu Allah menentukan takdir bagi hambanya. Nah, dalam satu tahun. Nah, bisa jadi enggak di bulan Ramadan saja. Ketika orang itu sudah bisa dikatakan malam Lailatul Qadar itu malam pertama seorang hamba dia memulai lembaran-lembaran baru kehidupannya bersama Allah Subhanahu wa taala. Oh, dia sebelumnya dia banyak maksiat, kemudian dia bertobat pada malam hari itu. Kemudian Allah menetapkan takdir yang baru untuknya, maka itu juga dikatakan sebagai malam Lailatul Qadar. Nah, gitu. Ada semacam itu, pendapat itu ada. Nah, tapi saya katakan jumhur ulama, mayoritas ulama ya, mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu berada di bulan Ramadan. Karena malam Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkannya
Sementara di Al-Quran sudah jelas syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, yaitu bulan Ramadan di mana dalamnya diturunkan Al-Quran. Kurang lebih seperti itu. Oke, udah paham Kang Jumanto? Oke, alhamdulillah. Sudah paham berarti ya. Berarti kemungkinan ada di selain bulan Ramadan ya Ustaz? Ya, menurut pendapat sebagian ulama ada yang mengatakan seperti itu. Oh iya, berarti malam Lailatul Qadar itu jangan salah sangka ya, cuma di bulan Ramadan. Jadi kemungkinan tadi yang sudah disampaikan Ustadz Mustafa itu terutamanya di ini ya, di nisfu Sya'ban Ustaz tadi. Ada yang mengatakan itu Sya'ban, tapi kebanyakan Mayoritasnya ulama mengatakan berada di bulan Ramadan. Dan inilah pendapat yang lebih kuat. Oh iya, Oh betul. iya, iya. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Masih banyak yang ini. Masih Bro. banyak ini. Yang ganjil ternyata. Iya, Apa kira-kira, Mas yang Bagus? gendut ini loh, yang selalu Kamu kayak hadir. ngincer ini terus ya. Yang soalnya selalu hadir dia. Ini episode sebelumnya hadir juga nih ya, paling depan. Ingin bertanya ini. Iya. Boleh dikasih mic-nya untuk Mas Bagus? Ini dia ini sahur pakai batu, Ustadz. Bukanya pakai air. Garam. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duduk aja kamu soalnya paling depan. Nah, Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Al-Mubarak dari kelas 9D. Oke, tepuk asalnya tangannya. mana? Asal Kudus, Jawa Tengah. Kudus, santri Kudus ya. Ya Ustadz, izinkan saya bertanya. Ya, silahkan. Apakah benar malam Lailatul Qadar sering terjadi pada malam 27 Ramadan? Ya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangannya dulu untuk Kang Amin dari Kudus. Apakah malam Lailatul Qadar itu sering terjadi di malam 27 ya? Ya, apakah malam Lailatul Qadar itu terjadinya pada malam 27 Ramadan? Nah, itu ya pertanyaannya. Baik. Sebentar saya coba untuk membacakan beberapa literasi dari kitab-kitab klasik yang ada. Baik, terkait malam Lailatul Qadar, nah ini cukup unik nanti. Boleh dicatat kalau memang penting. Nah, untuk untuk bisa nanti, nanti bulan Ramadan ini Lailatul Qadarnya hari apa, malam apa, gitu kan? Nah, baik, ada dalam kitab I'anatul Talibin, karya siapa itu? Syekh Abu Bakar Muhammad Soto Ad-Dimyati. Syekh Abu Bakar. Nah, itu Imam Ghazali yang sudah masyhur, yang kitabnya kita pelajari, ya, ada Ihya dan sebagainya, itu pernah menyebutkan seperti ini. Qala Al-Ghazali wa ghairuhu innaha tu'lamu fihi bil yaumi al-awwali minasyahri. Jadi malam Lailatul Qadar itu bisa diketahui dalam bulan Ramadan itu dari awal bulan Ramadan, di awal bulannya. Nah, terus disebutkan fa in kana awwaluhu yaumal ahadi aw yaumal arbi'i fahiya lailatu tis'in wa isyrina. Nah, kemudian lanjutkan aw yaumal isnaini fahiya lailatu ihda wa isyrin aw yaumal thulatsa awil jumu'ati fahiya lailatu sab'in wa isyrina awil khamisa fahiya lailatu khamsin wa isyrina aw yaumas sabti fahiya lailatu salasin wa isyrina. Jadi Imam Ghazali itu mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu kapan terjadi, itu bisa dilihat dari awal Ramadannya. Menurut Imam Ghazali, ketika Ramadan pertama jatuh pada hari Ahad atau Rabu, maka Lailatul Qadarnya pada malam 29 Ramadan. Kemudian kalau awal Ramadan jatuh hari Senin, maka malam Lailatul Qadarnya malam 21. Terus berikutnya, kalau awal Ramadan jatuh pada hari Selasa atau hari Jumat, maka malam
Lailatul Qadarnya jatuh pada malam 27 Ramadan. Kalau Lailatul Qadar awal bulan Ramadannya hari Kamis, malam Lailatul Qadarnya pada 25 Ramadan. Kemudian kalau awal Ramadannya adalah hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadarnya adalah malam 23 Ramadan. Nah, ini prediksi dari Imam Ghazali. Menarik sekali ini. Nah, tapi jangan, ini belum selesai. Masih banyak ulama-ulama yang lainnya juga yang memprediksikan hal semacam itu. Nah, contohkan juga yang kedua dari kitab Asy-Syafi'i ala Tafsir Jalalain yang kita pelajari di Madrasah Tafsir Tafsir Jalalain. Jalalain itu Kitabnya Syaikhul Syaikhul Asyuti. Mahali di situ. Yang tebal segini tuh Ustaz. Nah, tebal itu. Tebal. Nah, ada hasyahnya tebal lagi. Di situ singgung Fa'an Abil Hasan Asyadili. Ini dari sosok pendiri Thariqah yang terkenal Syadiliyah itu, ya. Imam Abu Hasan Asyadili mengatakan, ya, in kana awwaluhu al-ahadu falailatu 29 awil isnaini fa'ihda wa ishrin was-sulasa fa-sab'in wa ishrin wal arbi'a fatis'ata asyara awil khamis fa khamsin wa ishrina awil jum'ah fa sab'ata asyara awil sabt fa salasin wa ishrin. Sama, yang jadi acuan di sini Imam Abu Hasan Asyadili awal Ramadannya jatuh pada hari apa? Ketika Ramadan menurut Imam Abu Hasan Asyadili ini, ya, tadi Imam Ghazali ini Imam Abu Hasan Asyadili mengatakan kalau hari Ahad Ramadan pertama kok hari Ahad, maka Lailatul Qadar pada malam 29. Ketika hari Senin malam Lailatul Qadarnya malam 21. Kalau hari Selasa malam Lailatul Qadarnya pada malam 27. Kalau hari Rabu awal Ramadannya malam Lailatul Qadarnya malam 19. Loh Pak, ternyata ada yang iya Kok lebih ada gasik, mengatakan Ustaz? sebelum banget 20 ada 19. Ditambah lagi kalau hari Kamis awal Ramadan mengatakan nanti Lailatul Qadarnya pada malam 25. Kalau hari Jumat nanti Lailatul Qadarnya pada malam 17. Tuh lagi. Ya kan? Sebelum Ramadan sebelum tanggal 20. Malam 17 Kemudian itu malam 17. nuzulul Quran, Ustaz. Ya, nuzulul Quran. Wah. Bersama dengan nuzulul Quran. Kemudian kalau awal Ramadan jatuh pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadarnya pada malam 23. Nah, ini dari siapa tadi? Abu Hasan Asyadili. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga ada juga. Ini dari apa namanya? Dari kitab Al-Bajuri yang kita pelajari ya di pondok sering. Jadi saya mencoba untuk mencari itu dari Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Ini yang menceritakan Syekh Muhyiddin Ibn Arabi menulis sebuah syair ya. Nah, ini sebagaimana dalam nanti bisa dilihat di kitab Al-Bajuri di halaman 304 di situ dinazamkan ya. Wa dzakaru lidzalika dhabitan wa qad nadhamahu ba'duhum biqaulihi ya. Wa inna jami'an in nasum yauma jum'atin fa fi tasi'il ishrina qut lailatal qadri. Ini kalau dalam kitab Mukhtasar Syafi'i, kitab Arud itu yang kita pelajari. Kitab Arud. Coba saya tanya sekarang, itu masuk bahar apa? Bahar Tawil. Bahar Tawil. Kalau bahar Tawil itu ajzanya atau wazannya apa? Fu'ulun mafa'ilun fu'ulun mafa'ilun fu'ulun mafa'ilun fu'ulun mafa'ilun. Masya Allah. Biasa. Tepuk tangan dulu dong. Wah, Tepuk tangan untuk diri sendiri. Oke, bagus. Iya, ini juga Hebat ini. ternyata saya juga masih hafal ya. tidak hanya ilmu-ilmu agama, tapi kalian juga harus pelajari ilmu syair semacam ini. Syair. Karena nanti biar bisa melihat keindahan sastra Arab itu Sastra juga Arab. syair semacam ini. Ya, baik saya lanjutkan.
ini dalam kitab Bajuri itu disebutkan, langsung saja saya sebutkan di sini kayak dikatakan bila hari pertama bulan Ramadan itu jatuh pada hari Jumat, maka Lailatul Qadarnya jatuh pada malam 29. Kemudian ketika hari pertama hari Sabtu, maka jatuh pada malam 21 Ramadan. Kemudian kalau awal Ramadannya hari Ahad, maka malam Lailatul Qadarnya adalah malam 27. Kalau hari Senin malam 29, kalau hari Selasa malam 25, kalau hari Rabu malam 27, dan kalau hari Kamis ya awal Ramadan, maka itu berada di malam ganjil setelah tanggal 20. Tidak secara spesifik dikatakan, tapi bisa jadi 21, 23, 25, 27 dan 29. Nah, ya ini yang tadi ditanyakan adalah Pak, apakah kebanyakan malam Lailatul Qadar itu berada pada malam 27? Nah, mungkin ini ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab. Nah, ini beliau mengatakan, wallahi walladzi la ilaha illa huwa innaha la fi Ramadan wa wallahi inni la'alamu ayyanatin hiya al-lailatul lati amarna biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya lailatu sabihati 27 wa amaratuha an tatlu'a asy-syamsu fi sabihati yaumiha bayda'a wala syu'a'a laha. Nah, ini perkataan dari sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab. Beliau mengatakan, demi Allah di mana tidak ada Tuhan selain Dia. Ya, demi Allah saya mengetahui malam Lailatul Qadar itu. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana saat itu Rasulullah memerintahkan kami untuk menunaikan sholat, ya, biqiyamiha, ya, entah itu dimakan sholat atau dimakan menghidupkannya, ya. Jadi katakan malam itu adalah malam yang cerah pada malam 27 Ramadan. Adapun tanda-tandanya adalah ini setelah kejadian, pada pagi harinya matahari akan bersinar, akan muncul agak redup dengan tanpa sinar, akan tampak putih dengan tanpa sinar. Nah, jadi nanti tidak panas seperti ini. Jadi di siang harinya tidak panas. Nah, itu menjadi tanda-tanda dari malamnya adalah malam Lailatul Qadar. Nah, mungkin bisa jadi ketika tadi Pak, apakah itu pada malam 27? Kalau berbicara dari apa yang disampaikan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab tadi, beliau menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu berada di malam 27. Selain prediksi-prediksi ulama-ulama tadi yang saya sebutkan, ada Imam Ghazali, ada Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, dan juga ada Imam Muhyiddin Ibnu Arabi yang memprediksikan tentang malam-malam Lailatul Qadar. Nah, gitu gambarannya. Oke. Apakah udah paham ini Mas Amin, Kang Amin? Kang Amin ini sudah paham. Sudah, alhamdulillah. Yang benar alhamdulillah. Untuk sebelum masuk ke sesi tanya jawab selanjutnya, yang mau tanya selanjutnya mungkin jargon dulu bisa kali. Biar semangat lagi ya. Kan? Tetap semangat. Masih semangat tak? Masih. Oke. Mencari ilmu harus semangat, ayo. Haji juga harus semangat. Iya. Ramadan obolok. Sekali lagi ya. Ramadan obolok. Oke, udah cukup, udah. Kasihan haus. Aku juga udah haus ini loh. Ngomong dari tadi loh, apalagi Ustadz Mustafa sini. Mungkin haus tapi ditahan. Malu. Insyaallah tidak. Oh, insyaallah tidak. Yang jelas saat sahur perbanyaklah juga minum air putih. Air putih juga banyak. Jangan minum es. Sama juga ketika nanti berbuka puasa, jangan banyak minum es ya. Untuk kesehatan kalian nanti perbanyak air putih ya. Ya, oke, Ustaz. Oke, kita langsung pertanyaan. Mungkin pertanyaan terakhir ya. Langsung ada yang mau nanya ini kayak. Masih banyak banget ya. Aduh. Mungkin 1, 2. Itu tuh yang pojok sana ya, saya. Siapa namanya, boleh dikasih mic-nya? Kalau kejauhan pakai mic wireless aja. Kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akim Fahrun Najah dari kelas 11 MIPA 3. Ketiga lagi. Dari mana Mas? Dari mana? Mana? Asal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jawa. Mencari ilmu. Cari ilmu Jauh-jauh. Asli dari Kupang. Asli Kupang. Ibu saya dari Kupang. Oh. Dari Kupang. Demi mencari ilmu jauh-jauh ke Raudatul sini kan. Ulum. Ke Raudatul Ulum. Iya, jelas itu. Itu karena pesantrennya luar biasa. Iya. Iya, Ya. Naik apa ke sini? naik pesawat. Naik pesawat. Oh. Nah, ini kan anak pondok Mas anak. Oh, iya. Ini kan anak pondok. Maksudnya ke mana Di tadi? Kupang. Kupang ke Guyangan naik apa? Naik apa? Naik pesawat. Dari Kupang naik pesawat ke Semarang. Oh. Dari Semarang naik bis sampai Guyang. Oke, juga. Langsung ke Dari pondok ke sini. Kamu jangan banyak tanya Biksan. Iya. Lanjut yang siapa? Ya, Ustadz, saya mau bertanya nih. Iya. Kan melihat betapa luar biasanya malam Lailatul Qadar itu, tentu setiap mukmin akan sangat berharap untuk mendapatkannya, yaitu di mana satu malam itu lebih baik daripada 1000 malam. Nah, pertanyaannya nih Ustadz, apakah ada tips yang kita bisa kerjakan agar bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, ini terkait dengan bagaimana tipsnya agar bisa meraih malam Lailatul Qadar. Nah, itu ya. Tips and trick nih Ustaz. Ya. Tadi kan sudah jelas disampaikan oleh Rasulullah SAW, taharraw Lailatul Qadri ya fil fitri min asyril awakhir min syahri Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir yang ganjil pada bulan Ramadan. Nah, gitu ya. Saya instruksikan seperti ini. Coba saya tanya kalian. Misalkan saya memiliki 10 kunci. 10 kunci. Salah satu dari kunci ini itu adalah kunci untuk ruangan yang berisi harta kekayaan, harta benda emas, perak, mutiara dan sebagainya. Satu saja, yang lainnya bukan. Ya. Ketika saya tunjukkan, ya, kunci tersebut, ya, kalau kalian disuruh mengambil, mana yang kamu ambil? Apakah kamu ambil salah satunya dengan berspekulasi atau kamu ambil semua? Semuanya. Ambil semuanya. Semuanya. Mas Sofik, kalau Mas Sofik gimana? Semuanya. Oh, cerdas berarti. Iya. Nah, Semuanya. berarti Kalau boleh semuanya kenapa satu? Nah, Gitu. iya. Betul. Kalau bisa semuanya kenapa harus satu? Iya. Nah, itu. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Yang jelas tadi Rasulullah sudah mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu berada di malam ganjil di 10 terakhir malam bulan Ramadan. Maka dari itu isilah di 10 terakhir malam bulan Ramadan ini dengan amal ibadah. Hidupkan malam-malamnya dengan tahajud, baca Quran, berzikir. Ya, insya Allah kamu dapat Lailatul Qadar. Karena kamu mengambil 10-10-nya. Jangan berspekulasi. Oh, tadi menurut prediksinya ini kan awalnya hari ini, berarti nanti malamnya hari ini. Nanti saya mencari Lailatul Qadarnya, bangunnya tahajudnya nanti pas malam 21 aja Nah, karena ada prediksi. Apakah sudah pasti ketemu? Belum. Tentu. Mau enaknya aja. Nah, makanya orang yang cerdas pasti dia akan mengambil semua kunci 10 tadi. Ya udah, nak gagal sih kan dicoba yang lainnya. Iya. Gagal lagi coba Coba yang yang lainnya. lain. Gagal Mau lagi berspekulasi. pasti nanti ketemu. Sudah dipastikan dia bisa membuka pintu yang ruangan yang berisi harta bidadari. Sama ketika kita mau bangun di 10 terakhir bulan Ramadan itu dengan melakukan tahajud, sholat malam, kemudian baca Quran, zikir, tadarus dan juga dan sebagainya dengan amal-amal yang baik, pasti kita akan menemukan malam Lailatul Qadar. Bahkan kalau misalkan ya kan mau lagi, saya jamin pasti kamu dapat Lailatul Qadar. Apa? Amin. Sebulan penuh
Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan kamu manfaatkan ya, jangan lupa tadarusnya, jangan lupa tarawihnya, sholat witirnya ya, kemudian juga banyak berzikir, banyak belajar ya, hal yang baik-baik lah ya, berzikir, Kalau Mas Amin istighfar. kalau Mas Amin jangan lupa main petasan, Pak. Sering-sering main petasan ya. Ya. Suka itu main petasan. Nah, kembali lagi. Jadi ketika kita mau melakukan malam-malam di bulan Ramadan dari awal sampai akhir, pasti kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Dan Amin. sekarang hikmah kenapa kok Pak malam Lailatul Qadar dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kita itu memang dituntut, dianjurkan agar kita bermujahadah, bersungguh-sungguh. Ya. Saya yakin kalau misalkan kok Allah itu misalkan disampaikan Rasulullah misalkan malam Lailatul Qadar itu pada malam 27, nanti orang bangunnya ya malam 27 saja. Nah, ya enggak? Ya enggak kira-kira? Betul. Ya, Mas Safik misalkan dikasih tahu, Mas Safik Lailatul Qadar itu malam 27. Pasti yang 1 sampai 26 tidur terus. Tidur. Nah, bangun. Oh ya. Kan seperti itu. Artinya hikmah kenapa kok Lailatul Qadar ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar umat Islam, orang-orang mukmin itu bermujahadah, bersungguh-sungguh di dalam beribadahnya di bulan Ramadan ini ya. Oleh karena itu tadi yang terbaik marilah kita manfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya ya, kita tunaikan segala amaliyah-amaliyah yang dianjurkan pada bulan Ramadan seperti tadarus Al-Qur'an, sholat tarawih ya, dan juga mutolaah sebagai santri ngaji Ramadan juga kita laksanakan. Semoga nanti kita mendapatkan yaitu apa? Malam Lailatul Qadar. Amin. 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 Mungkin sampun Ustaz jawabannya. Udah puas untuk Kang Akim dari NTT? Alhamdulillah. Oke, mungkin cukup itu pengajian pada sore hari ini. Dan seluruh jamaah ini kayaknya udah lapar ya. Udah lapar. Mau nyiapin buka ini ya. Iya. Pengen buru-buru ke kantin. Takut kehabisan Kehabisan, betul. nasi. Kalau di pondok itu kita bukanya beli di kantin Ustaz. Ya. Jadi antri gitu ntar panjang. Karena kita santri budayanya antri. Iya. Barokah tadi itu. Barokah. Amin. Amin. Ya mungkin itu aja dari acara pengajian sore hari Ramadan hari ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, sebanyak-banyak dan sedalam-dalamnya kepada Romo Kiai Haji Najib Suyuti MAG yang telah memfasilitasi segala fasilitas yang ada di Yayasan Pendidikan Rodotul Ulum ini ya, mulai dari lokal ini Masjid Kampus 2. Ini masjidnya sangat megah sekali ini ya. Sangat indah. Dan Ya, jangan lupa untuk selalu mendoakan Pak Yai, semoga diberikan kesehatan. Amin, Ya, amin. ya, Pak Yai dan juga Gus Nabil dan juga Bu Nyai semuanya doakan seluruh keluarga beliau. Amin. Semoga diberikan sehat, Amin ya. panjang umur ya, dalam berkhidmah di pesantren Rodotul Amin, Ulum. amin. Dan mengucapkan terima kasih juga untuk Ustadz Mustafa LC yang telah meluangkan waktunya pada sore hari ini untuk mengisi pengajian Ramadan Isra Putra. Dan saya juga mengucapkan terima kasih mewakili tim dan kru yang bertugas pada hari ini. Terima kasih kepada Rumah Sakit Astiah Pati dan Lembaga Keuangan Mikro Madrasah Pesantren Rodotul Ulum Guyangan Tragil Pati serta Toko Busana Nan Jemuna Yayasan Pendidikan Rodotul Ulum Guyangan Tragil Pati yang telah mendukung berjalannya acara ya dari awal hingga Sampai akhir. akhir. Ini baju-baju juga bagus-bagus Iya. dari Najmuna ya. Dan jangan lupa subscribe channel kita di Isra Putra Official dan YouTube kita, TikTok kita. TikTok kita juga punya ya, israputra.official, dan Instagram juga jangan lupa. Instagram kita ada di israputra_YPRU. Mungkin cukup itu pada sore hari ini Sore ya. hari ini. Jargon dulu boleh terakhir. Kamu haus saya sudah. Haus. Aduh. Ramadan bolong. Allahu Akbar. Sekali lagi yuk. Ramadan bolong. Semangat puasanya ya. Jangan sampai puasa setengah hari. Ada Ustadz yang kemarin jemaah puasa setengah hari. Ada. Gara-gara apa? Enggak tahu. Gak tahu Ustaz.
Tapi kayaknya dia bohong Ustaz. Gak mungkin. Orang Nggak badannya besar Ustaz toh. Kuat. Dan juga terima kasih untuk yang terus mantengin kita di Iya, dari episode pertama ya. Mantengin di YouTube kakak-kakak Kamaru dari Sabang sampai Merauke, dari yang di luar negeri juga, untuk seluruh wali santri juga yang mantengin kita di putra-putrinya bersekolah di Tolabul YPRU, Ilmu di Pondok bertolabul ilmu di Pesantren YPRU. Terima kasih. Mungkin untuk jamaah pada sore hari ini cukup sekian dari kami bertiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.